Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ridwan Bakhtiar. Insya Allah kita akan kembali membahas seputar dunia pesantren. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan kembali melanjutkan part kedua. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas, di part pertamanya kita sudah membahas tentang penyebab santri tidak betah berada di pesantren atau berada di pondok pesantren. Nah, di part pertama kita sudah membahas faktor internal yang menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas itu, dan dalam pembahasan itu kita sudah mengulas secara lengkap apa penyebab yang menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren, yang mana penyebabnya itu adalah faktor internal ya, atau faktor dari atau pengaruh dari dalam ya. Yang kita maksud adalah dari lingkungan pesantren itu sendiri, dan itu kita sudah bahas. Bagi teman-teman yang mungkin belum menonton videonya, bisa lihat di link atau di bio yang sudah kami atau di deskripsi sudah kami cantumkan di bawah. Silakan klik untuk melihat part pertamanya. Faktor eksternal yang menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren. Pertama adalah paksaan orang tua. Tentu anak yang dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk pesantren, maka anak yang menjalani kehidupan di pesantren tentu tidak akan merasakan yang namanya bagaimana bahagia hidup di lingkungan pesantren. Namun hal seperti ini biasanya tidak lama ya. Kalau ada anak yang dipaksakan oleh orang tua untuk masuk pesantren, ya memang awal-awal di tahun pertama, di bulan pertama, biasanya memang anak merasa tidak betah ya, karena bukan keinginannya. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua memang harus memaksa-maksa sedikit anak kita untuk masuk ke dalam pondok pesantren. Karena kalau tidak, maka kita tidak bisa menjamin anak kita dengan pergaulan-pergaulan di luar dari pesantren itu sendiri. Tapi dengan memasukkan anak kita, memaksakan sedikit anak kita masuk ke dalam pesantren, maka insya Allah itu adalah pilihan terbaik bagi orang tua dan untuk menyelamatkan anak kita di era yang begitu modern saat ini. Nah, bagi orang tua yang memaksakan anaknya masuk dalam pondok pesantren, memang awal-awalnya memang mereka merasa tidak betah, jenuh, ingin pulang. Tetapi insya Allah pesantren-pesantren akan mencarikan solusi, dan pesantren pasti bisa mengatasi hal tersebut. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mungkin ya, ketika kita memasukkan anak kita di pondok pesantren, bukan keinginan anak kita, tapi keinginan kita. Sehingga kesannya kita memaksa anak kita. Tapi hal tersebut adalah hal yang luar biasa dan bagus, dan memang harus seperti itu yang kita lakukan untuk menyelamatkan anak kita dalam menjalani pergaulannya dengan yang lain. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Kalau anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka anak kita tidak jauh daripada itu. Tapi kalau anak kita paksakan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka anak kita juga akan seperti itu. Maka bersyukurlah bagi yang memasukkan anaknya di pondok pesantren. Yang kedua adalah faktor eksternal yang menyebabkan anak tidak betah berada di pondok pesantren adalah sering dikunjungi oleh orang tua. Kasus ini memang tidak terlalu banyak. Kita dapatkan banyak anak yang tidak betah karena sering dikunjungi. Ya, tetapi ada saja. Ya, sekalipun bukan anak kita, tetapi itu berdampak kepada santri-santri yang lain yang barangkali tidak pernah dikunjungi oleh orang tua. Jadi sebagai orang tua jangan kita merasa egois ya. Mungkin ada teman-temannya anak kita yang mungkin dari jauh tidak pernah dikunjungi orang tuanya, tapi karena kita sering mengunjungi anak kita, akhirnya anak yang tidak pernah dikunjungi orang tua tadi itulah
yang kemudian merasa tidak betah. Alasannya ya karena tidak pernah dikunjungi orang tuanya, melihat temannya yang sering dikunjungi oleh orang tuanya, sementara dia tidak pernah dikunjungi, sehingga timbullah rasa tidak betah, timbullah rasa rindu kepada orang tua dan ingin pulang. Jadi Bapak Ibu yang sedang memondokkan anaknya di pondok pesantren, apalagi yang mungkin dekat rumahnya dari pondok pesantren, maka minimalisir untuk dalam mengunjungi anak kita di pondok pesantren. Jadi jangan hanya memikirkan anak kita sendiri, tetapi juga kita pikirkan bagaimana anak-anak atau teman-temannya anak kita yang mungkin berada atau berasal dari luar daerah, yang kemungkinan orang tuanya sulit untuk mengunjunginya. Nah, dengan demikian, insya Allah semuanya akan merasa betah berada di pondok pesantren. Anak kita betah, dan anak orang lain juga merasa betah berada di pondok pesantren. Yang ketiga adalah HP. Dan ini adalah salah satu faktor terbesar yang biasanya atau kebanyakan menyebabkan anak tidak betah berada di pondok pesantren. Jadi bagi orang tua yang sering datang mengunjungi anaknya, sebisa mungkin jangan berikan HP. Jangan berikan HP kepada anak kita. Kalau setiap kita datang lantas kita berikan HP, maka dia akan rindu terus. Rindu agar supaya orang tuanya datang menjenguknya. Dan kesannya yang dirindukan bukan orang tua. Ya, tapi yang dirindukan adalah HP-nya, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Anak lebih rindu kepada HP-nya daripada lebih rindu kepada kita. Jadi, saran kami bagi orang tua yang sedang memondokkan anaknya di pondok pesantren, jangan coba-coba membawakan HP anaknya. Juga termasuk pengurus. Kalau pengurus atau ustadz sering main HP di depan santri, maka itu juga bisa menyebabkan anak tidak betah berada di pondok pesantren. Apalagi kalau anak memang punya HP di rumahnya. Nah, bisa jadi menyebabkan anak sering minta pulang atau bahkan kabur dari pesantren karena ingin main HP. Karena yang sering dilihat adalah ustadznya atau orang tuanya yang sering datang bawa HP. Ya. Jadi faktor ketiga ini adalah faktor yang banyak terjadi. Banyak anak yang keluar dari pesantren, minta keluar, minta pindah ke sekolah umum karena pengaruh HP tadi itu. Makanya hati-hati dalam penggunaan HP, kita kita minimalisir, ya, memberikan kesempatan kepada anak kita untuk memegang HP, karena itu bisa menjadi faktor penyebab anak kita tidak betah berada di pondok pesantren, sehingga mereka belajar di pondok pesantren itu tidak lama. Faktor yang keempat adalah penyakit bawaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja santri yang memiliki penyakit bawaan, yang mana penyakitnya itu memang harus dirawat di rumah. Ya, harus dirawat. Karena kalau di pesantren biasanya tidak semaksimal pengawasan di rumah. Maksud saya bahwa di pesantren kan banyak santri. Ya, tentu tidak atau pengurus itu tidak fokus kepada satu santri saja, tapi banyak santri yang diawasi. Sehingga ketika ada santri yang mungkin memiliki penyakit bawaan, penyakit yang perlu pengawasan ekstrim, pengawasan 24 jam, maka hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi ketika anak memiliki penyakit bawaan yang harus dirawat di rumah, harus membutuhkan perawatan yang maksimal, pengawasan yang maksimal, maka dengan itulah santri tidak akan bisa betah berada di pondok pesantren. Karena sering sakit-sakit. Mau belajar, sakit lagi. Mau makan, sakit lagi. Mau menghafal Al-Quran, sakit lagi. Mau ke masjid, sakit lagi. Sehingga tidak maksimal tadi itu. Sehingga itulah sekira penyebab yang tidak bisa dihindari. Dan mudah-mudahan semua anak kita yang sedang mondok di pesantren semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa menyelesaikan sekolahnya, menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima adalah pesantren terbuka. Maksudnya adalah pesantren yang tidak memiliki disiplin yang begitu ketat. Contoh,
ada pesantren yang tidak membatasi memberikan waktu menjenguk. Ya, bebas, setiap hari siapa saja yang mau menjenguk silahkan. Nah, ketika pesantren melakukan disiplin-disiplin seperti ini, menerapkan aturan-aturan seperti ini, siapa saja boleh datang menjenguk kapan saja, maka hal itu bisa menyebabkan anak santri tidak betah berada di pondok pesantren. Ya, jadi pesantren harus memberikan disiplin-disiplin waktu-waktu kapan harus menjenguk, ya, kapan boleh menjenguk, dan seterusnya. Kecuali mereka atau orang tua yang jauh, yang datang dari jauh, mungkin ada dispensasi. Tapi bagi orang tua yang mungkin dekat dan seterusnya, saya kira perlu untuk diberikan disiplin-disiplin, aturan-aturan kapan harus menjenguk. Dan ketika disiplin berjalan, waktu belajar aktivitas santri berjalan, kalau bisa jangan diberikan kesempatan untuk datang menjenguk, agar supaya anak kita fokus dalam belajar, ya, dan tidak terganggu dengan aktivitas di luar daripada kegiatan-kegiatan pesantren itu sendiri. Jadi kalau pesantren terbuka bisa menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren, karena itu tadi sering dikunjungi oleh orang tuanya, sehingga tidak merasakan bagaimana nikmatnya hidup di pesantren, karena seringnya dikunjungi dan seterusnya, tidak adanya disiplin, sehingga anak menjadi apa ya, seperti mereka di luar. Apa bedanya mereka sekolah di luar dan di pesantren kalau tidak ada disiplin? Sementara kita sebagai orang tua membutuhkan itu. Kita membutuhkan hasil yang maksimal. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka pesantren harus memberikan disiplin-disiplin dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga santri terbiasa dengan itu, sehingga mereka ketika selesai dari pesantren, ketika keluar dari pesantren, mereka bisa memanajemen, mengatur diri mereka sendiri, berdisiplin dalam kehidupannya sekalipun sudah keluar dari pesantren. Akhir adalah faktor eksternal yang menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren adalah sering izin pulang. Ya, ini adalah faktor yang sekira paling banyak, ya, paling banyak menyebabkan anak tidak betah berada di pesantren. Kenapa? Karena sering izin pulang. Ya, seperti tadi, karena dia tidak fokus di pesantren, sehingga dia tidak tidak menikmati bagaimana hidup di pesantren. Karena kalau sering pulang, maka dia akan terbiasa dengan kehidupan di rumah. Dan kehidupan di rumah dan di pesantren itu jauh berbeda. Ya, karena kalau dia sering pulang, lantas dia mengatakan bahwa ternyata di rumah lebih bahagia, lebih nikmat makanannya, seterusnya, tidak ada disiplin dan seterusnya. Maka ketika anak sering minta izin pulang, maka bisa jadi dia tidak kembali lagi ke pondok. Ya, karena di pondok kita disiplin, ada aturan-aturan, jam 3 harus bangun. Sementara kalau di rumah ya mungkin jam 7 baru bangun. Ya, jadi bagi orang tua jangan sering-sering meminta izinkan anaknya untuk pulang. Apalagi kalau ada acara-acara, biasanya wali santri ya, sedikit-sedikit minta izin ke anaknya. Alasannya karena ada acara keluarga dan seterusnya. Jadi hal seperti ini jangan dibiasakan bagi Bapak Ibu, agar supaya anak kita betul-betul selesai berada di pondok pesantren, selesai hafalannya, selesai targetnya, ya. Tapi kalau kita egois, ya, maka hal itu bisa menyebabkan anak kita tidak betah berada di pondok pesantren. Juga bagi pesantren, kalau bisa kasih batas. Misalkan setiap bulan mungkin ada jatah untuk pulang sekali, atau 2 bulan, atau kalau belum mencapai target belum pulang, ya boleh-boleh saja. Intinya kita semua harus terlibat, baik dari pesantren maupun orang tua, semuanya terlibat bagaimana supaya anak-anak kita bisa betul-betul selesai di pesantren, mendapatkan hasil yang memuaskan, orang tua puas, dan juga pesantren puas, orang tua puas dengan pelayanan pesantren, dan pesantren puas dengan penilaian orang tua. Itulah beberapa
faktor penyebab yang menyebabkan santri tidak betah berada di pondok pesantren. Sebenarnya masih banyak, silahkan ditambahkan Bapak Ibu, teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang ada, dan apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan pengalaman yang kami jalani, dan juga beberapa diskusi-diskusi dengan beberapa pengasuh pesantren, pimpinan pesantren, dan pesantren-pesantren yang pernah kami temui. Dan sekali lagi masih banyak faktor-faktor penyebab yang mungkin belum kita sebutkan pada video kali ini. Silahkan ditambahkan di kolom komentar agar Bapak Ibu orang tua yang hendak atau mau memasukkan anaknya di pondok pesantren ataupun yang sedang memasukkan anaknya di pondok pesantren bisa belajar banyak dari kita. Kita terus berbagi kepada siapapun agar apa yang kita miliki bisa juga dirasakan oleh orang lain, pengalaman yang kita dapatkan bisa didapatkan juga oleh orang lain, sehingga kita semua bisa mengantisipasi apa-apa saja yang bisa menyebabkan anak kita gagal di pondok pesantren. Banyak sekali anak orang tua yang ingin anaknya selesai di pondok pesantren, tetapi gagal, ya, gagal karena itu tadi tidak betah berada di pondok pesantren. Sekian dari kami. Jangan lupa di like, di subscribe, dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain yang sedang memondokkan anaknya di pondok pesantren agar bisa menambah wawasan mereka, dan di sisi lain juga kita mendapatkan pahalanya karena kita berbagi ilmu. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya yang akan membahas tentang dunia pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.